Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Mahendra, NPM 01120028, Prodi S1 Informatika, mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer, dengan dosen pengampu Bapak Surahman Skom Mkom. Pada video kali ini saya akan membahas tentang komponen-komponen komputer. Komponen yang pertama yaitu motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit cetak atau printed circuit board, disingkat PCB. Papan ini menjadi salah satu komponen terpenting dalam sebuah komputer. Sebab dengan adanya motherboard, di setiap komponen utama dalam komputer dapat berhubungan dengan komputer lainnya. Motherboard inilah yang menampung seluruh komponen yang memiliki peran penting dalam sistem seperti CPU, slot, RAM, VGA, USB port, dan lainnya. Mengenai fungsinya, motherboard memiliki fungsi untuk menyediakan akses bagi setiap komponen dalam melakukan komunikasi satu dengan yang lain. Selain itu, motherboard juga berfungsi untuk meningkatkan fleksibilitas dari komputer itu sendiri. Anda dapat menghubungkan beberapa perangkat tambahan seperti joystick dengan bantuan motherboard. Komponen kedua, yaitu prosesor CPU. CPU sentral. CPU atau Central Processing Unit adalah salah satu jenis perangkat keras dari komputer yang digunakan untuk menangani instruksi yang diberikan. CPU juga sering dikatakan sebagai prosesor yang merupakan otak dari sebuah komputer, sebab CPU yang mengatur segala aktivitas dan jalannya program yang terdapat dalam komputer. Misalkan saja ketika Anda menekan Alt plus F4, maka otomatis akan menutup program yang sedang Anda buka. Yang mengatur instruksi tersebut adalah CPU. Sebagai komponen utama, CPU memiliki fungsi penting yang harus Anda ketahui, yaitu menerima instruksi yang diberikan, mengolah instruksi, dan kemudian mengeksekusi instruksi tersebut. Biasanya ketika membeli komputer, hal yang pertama kali Anda lihat adalah spesifikasi. Sebagai contoh, prosesor 32 bit jelas berbeda dengan prosesor 64 bit. Maksudnya komputer dengan memiliki prosesor 64 bit dapat bekerja jauh lebih baik dibandingkan dengan 32 bit. Dengan begitu, Anda harus lebih teliti lagi dalam menentukan spesifikasi CPU agar sesuai dengan kebutuhan Anda. Komponen ketiga, yaitu heatsink. Heatsink atau PC cooler merupakan salah satu perangkat keras yang memiliki bentuk fisik seperti kipas yang terbuat dari tembaga dan aluminium. Bukan tanpa sebab heatsink didesain pada setiap komputer atau PC, di mana tujuan utama dari heatsink sama dengan kipas yang Anda kenal, yaitu memberikan suhu dingin pada prosesor agar kinerja dari prosesor tetap stabil dan suhu panas yang dimiliki prosesor dapat dibuang melalui heatsink. Walaupun demikian, kini banyak jenis heatsink yang beredar di pasaran. Setiap pabrik memiliki desain dengan bentuk fisik yang berbeda-beda, namun fungsinya tetap sama. Secara umum, heatsink bekerja dengan cara menerima panas yang dihasilkan oleh prosesor, kemudian panas tersebut menyebar ke seluruh bagian heatsink hingga berkumpul ke bagian inti heatsink. Maka fan yang terdapat dalam heatsink itulah yang membuang suhu panas tersebut. Komponen yang keempat yaitu RAM. RAM atau Random Access Memory adalah salah satu jenis perangkat keras komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan. Namun beberapa dengan hard disk yang juga digunakan sebagai media penyimpanan. Sesuai dengan namanya, random yang berarti acak. Maksudnya RAM memang digunakan sebagai media penyimpanan, namun penyimpanan yang sementara dan hanya dapat diakses ketika komputer dinyalakan dan acak. Ketika terjadi instruksi oleh prosesor, maka RAM yang berfungsi untuk menyimpan data dari instruksi itu. Jadi RAM akan berfungsi apabila komputer masih dalam keadaan menyala. Jika telah dimatikan, maka instruksi tersebut akan hilang dari RAM. Bentuk umum RAM yang terdapat dalam sebuah komputer adalah chip. Chip tersebut dapat Anda tambahkan jika terdapat slot RAM dalam motherboard tersebut. Semakin besar spesifikasi RAM yang terdapat dalam komputer Anda, maka semakin cepat juga kinerja dari komputer itu. Sebab untuk mengambil data yang tersimpan dengan RAM yang tinggi, maka akan mempercepat proses loading data dan program yang akan diakses. Kini spesifikasi RAM yang digunakan adalah RAM DDR3, walaupun sebenarnya telah ada RAM DDR4 namun masih jarang ditemukan.
Komponen yang kelima yaitu hard disk. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa hard disk atau HDD merupakan salah satu perangkat keras komputer yang juga digunakan sebagai media penyimpanan. Umumnya di dalam hard disk terdapat piringan, di mana piringan itulah yang memiliki peran untuk menyimpan data secara permanen. Ketika Anda mematikan komputer, data yang telah Anda simpan sebelumnya akan dapat diakses ketika Anda telah menyalakan komputer, kecuali jika Anda menghapus data tersebut secara manual atau terkena virus. Jauh berbeda dengan RAM yang hanya dapat menyimpan data atau instruksi selama komputer masih menyala. Dengan hard disk, maka Anda dapat menyimpan data seperti program, dokumen, gambar, audio, video secara permanen dalam komputer Anda. Dengan RAM, Anda tidak perlu takut kehilangan data karena hard disk memiliki kemampuan untuk dilakukan backup, yaitu mengembalikan data yang hilang. Jika Anda pernah mendengar istilah partisi, maka hard disk yang dapat dipartisi. Pengertian partisi di sini adalah Anda dapat membagi penyimpanan yang dimiliki hard disk ke dalam beberapa bagian yang dihendaki. Biasanya hard disk dipartisi menjadi dua bagian, yaitu sebagai penyimpan data-data pribadi dan penyimpanan data operating system. Komponen yang keenam yaitu VGA card. VGA card merupakan suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengolah dan menerjemahkan output ke dalam monitor. VGA card sering juga dikatakan sebagai video graphic editor. Kehadiran VGA card dalam sebuah komputer tidak akan memberikan pengaruh besar seperti komputer vital lainnya. Penggunaan VGA lebih mengarah kepada hal yang berhubungan dengan grafis seperti desain 3D ataupun gaming. Fungsi utama VGA card adalah mengubah sinyal digital yang dihasilkan oleh komputer menjadi tampilan grafik melalui monitor. Dengan begitu, komputer yang tidak memiliki VGA biasanya tampilan layar menjadi kurang bagus dan tidak menarik. Kini telah banyak perusahaan yang menghasilkan VGA card, di antaranya Nvidia, 3DFX, S3, Altimatrox, Cirrus Logic, dan sebagainya. Komponen ketujuh, flash disk. Flash disk atau sering juga disebut USB drive adalah suatu media penyimpanan dalam komputer. Penyimpanan data tersebut bersifat non-volatil, yaitu data tidak akan hilang walaupun tidak terdapat aliran listrik di dalamnya. Selama data tersebut tidak dihapus, maka data tersebut akan tetap ada tanpa aliran listrik. Flash disk dapat terhubung ke komputer melalui port USB yang terletak dalam motherboard. Mengenai bentuknya, flash disk memiliki komponen lebih sederhana dibandingkan dengan media penyimpanan seperti hard disk. Flash disk menjadi alternatif sebagai pengganti hard disk untuk menyimpan data pribadi dan mudah untuk dibawa kemana-mana karena ukurannya yang kecil. Awalnya flash disk memiliki ukuran kapasitas sebesar 512 MB. Namun seiring berkembangnya teknologi, kapasitas flash disk terus dikembangkan mulai dari 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, dan seterusnya. Selain itu, kini flash disk banyak digunakan orang karena harganya yang terjangkau dibandingkan dengan membeli hard disk. Komponen ke-8, monitor. Monitor merupakan jenis perangkat keras yang berperan sebagai komponen keluaran output. Monitor sering disebut sebagai layar komputer. Layar itu digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data ke dalam bentuk grafis. Perangkat ini memiliki peralatan yang sangat penting, sebab tanpa adanya monitor, maka perangkat komputer lainnya tidak dapat diamati secara langsung, kecuali dengan menggunakan perangkat output lainnya seperti proyektor. Beberapa jenis monitor yang terdapat selama perkembangannya yaitu CRT, LCD, LED, dan monitor plasma. Untuk jenis monitor yang umum digunakan saat ini adalah LCD dan CRT. Jenis resolusi monitor dapat diketahui dari ukuran LCD dalam ukuran inci. Misalnya ukuran layar monitor 17 inci dapat memiliki resolusi 1024x768. Selain jenis monitor dan resolusi layar, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas monitor, yaitu sebagai berikut. Pertama, droplet.
menyatakan jarak atau 2 piksel. Makin kecil jaraknya, maka kualitas keluaran yang ditampilkan akan semakin bagus dan warnanya yang tajam. 2 refresh rate menyatakan seberapa banyak monitor direfresh dalam 1 detik. Makin cepat nilai refresh rate, maka gambar yang ditampilkan akan semakin bagus. 3 convergence menyatakan tingkat kejernihan dan ketajam piksel. Komponen ke-9, keyboard. Keyboard adalah suatu perangkat keras pada komputer yang berperan sebagai komputer input, yaitu perangkat yang berfungsi sebagai alat untuk menginputkan data yang berupa huruf, angka, atau simbol yang menyampaikan ke CPU untuk diubah menjadi sinyal-sinyal digital yang dipahami oleh prosesor. Seiring pengembangan teknologi, komputer juga mempengaruhi pengembangan keyboard. Saat ini keyboard sudah menggunakan formalitas standar QWERTY yang sudah diakui sebagai standar internasional. Secara fisiknya, keyboard terdiri dari papan ketik yang memiliki berbagai macam tombol, di mana tombol tersebut dilengkapi dengan fungsinya masing-masing sehingga dapat mengolah proses yang dibutuhkan penggunanya. Komponen ke-10, yaitu mouse. Mouse adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai inputan, yaitu menerima inputan yang diberikan oleh pengguna. Dinamakan mouse dikarenakan bentuk fisik menyerupai seekor tikus dengan kabel yang dapat dihubungkan dengan komputer yang menyediakan port di dalamnya. Jika diperhatikan, mouse dilengkapi dengan berbagai tombol datar, seperti klik kanan yang berfungsi untuk membuat menu option, klik kiri yang berfungsi untuk memilih menu. Apabila diklik 2 kali dapat berfungsi untuk membuka aplikasi atau program dalam komputer. Tombol scroll yang dilengkapi dengan sensor untuk menaikkan atau menurunkan kursor. Terdapat beberapa jenis mouse yang beredar di pasaran berdasarkan pendeteksiannya, yaitu mechanical mouse, optomechanical mouse, dan optical mouse. Di balik keberhasilan mouse saat ini, ada tokoh yang menemukan, yaitu Douglas Bell. Lanjut komponen ke-11, yaitu optical drive. Optical drive. Apakah Anda mengenal CD atau DVD? Kemudian alat tersebut merupakan jenis media penyimpanan yang termasuk di dalam bentuk perangkat jenis optical drive. Dengan begitu, optical drive adalah perangkat keras yang memiliki fungsi yang sama dengan hard disk atau flash disk, yaitu sebagai media penyimpanan. Terdapat beberapa jenis optical drive, yaitu CD-ROM, CD-RW, DVD, DVD-ROM, serta DVD-RW. Komponen yang ke-12, yaitu SSD. SSD merupakan singkatan dari Solid State Drive atau Solid State Disk, yaitu perangkat untuk menyimpan data dengan menggunakan perangkat IC Integrated Circuit yang berperan sebagai memori untuk menyimpan data secara persisten. Pada umumnya SSD memiliki fungsi yang sama dengan hard disk, namun SSD merupakan sebuah inovasi dalam penyimpanan data. Dengan SSD, data disimpan pada chip memori flash berbasis NAND yang berhubungan atau satu sama lain. Chip tersebut memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan flash disk. Kalau dahulu Anda mengenal floppy disk, kini posisinya telah tergeser dengan adanya hard disk. Begitu juga dengan hard disk yang harus tergeser karena adanya SSD. Walaupun begitu, SSD belum banyak diketahui oleh penggemar komputer sebab harganya yang begitu tinggi dan cukup fantastis. Komponen yang ke-13, power supply. Power supply merupakan suatu perangkat keras yang memiliki fungsi untuk mensuplai daya atau tegangan ke dalam komponen komputer. Daya tersebut disuplai menuju motherboard, hard disk, charging, dan lainnya. Mana fungsinya power supply bertujuan untuk mengubah tegangan arus AC menjadi DC. Saat ini ada beberapa jenis power supply, yaitu power supply AC dan power supply AT dan power supply ATX. Lanjut ke komponen ke-14, yaitu LAN card. LAN card
sering disebut dengan NIC atau Network Interface Card. Internet Card atau kartu jaringan. Perangkat ini digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dengan jaringan terutama dalam area LAN. Misalnya jaringan komputer pada suatu gedung, satu rumah, satu kantor, dan lainnya. Biasanya LAN card dipasang pada slot VCI yang terdapat di motherboard. Yang bersifat pada umumnya terdapat dua jenis NIC, yaitu NIC yang bersifat fisik dan logis. Contoh NIC yang bersifat fisik adalah token ring, NIC achievement, dan sebagainya. Sedangkan contoh NIC yang bersifat logis adalah loopback adapter dan dial-up adapter. Lanjut ke komponen yang ke-15. WAN card. WAN card atau wireless LAN card atau bisa juga disebut WiFi adapter merupakan perangkat komputer yang berfungsi dengan jaringan berhubungan dengan jaringan. Fungsinya sama seperti LAN card, yaitu menghubungkan komputer dengan akses jaringan. Tetapi dengan adanya WLAN lebih memudahkan Anda dalam melakukan koneksi jaringan tanpa harus membawa kabel kemana-mana, hanya untuk menghubungkan dengan jaringan. Wireless card memungkinkan komputer terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel. Cara kerja dari wireless card adalah wireless akan menerima sinyal yang berasal dari perangkat jaringan, seperti access point. Pada umumnya, komponen-komponen dalam LAN adalah mobile atau desktop, access point, WLAN interface, dan Ethernet. Lanjut komponen ke-16, sound card. Sesuai dengan namanya, sound card berkaitan dengan kebutuhan audio dan suara dalam suatu komputer. Misalkan saja ketika Anda mendengarkan suara yang berasal dari komputer menggunakan headset atau speaker, maka suara yang Anda dengar itu diolah oleh sound card. Beberapa jenis sound card berdasarkan cara pemasangan dalam komputer atau laptop, yaitu sound card on board, sound card off board, dan sound card eksternal. Lanjut ke komponen 17. Printer. Printer termasuk ke dalam perangkat keras atau hardware yang berperan sebagai komponen output. Perangkat ini berfungsi untuk menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik itu kertas, gambar, ataupun grafik. Selain berfungsi untuk menampilkan cetakan dokumen, kini printer juga memiliki fungsi lain, seperti menggandakan dokumen, memindai dokumen, serta berfungsi untuk mengirim data, di mana pada awalnya printer hanya digunakan untuk mencetak dokumen yang menampilkan data yang berupa teks, gambar, atau grafik dalam bentuk lembaran kertas. Dengan kehadiran printer, maka dapat memudahkan orang yang memiliki keperluan untuk mencetak dokumen. Jenis-jenis printer yang banyak beredar di pasaran adalah printer dot matrix, printer inkjet, dan printer laserjet. Lanjut komponen ke-18. Scanner. Scanner merupakan komponen inputan, yaitu alat yang digunakan sebagai pemindai atau menduplikat dokumen atau objek secara digital dan disimpan ke dalam komponen scanner. Scanner itu sendiri memiliki banyak jenis dan bentuk berikut mengenai beberapa bentuk scanner yang beredar di pasaran. Pertama yaitu scanner dome, kedua scanner flatbed, ketiga film scanner, keempat fluorescent scanner. Dan lanjut ke komponen 19, yaitu speaker. Speaker adalah satu perangkat keras yang berperan sebagai komponen keluaran, di mana speaker dapat mengeluarkan output dari CPU yang berupa suara atau audio. Speaker dalam komputer terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Berikut ini adalah bagian-bagian terdapat dalam speaker. Pertama, skat rongga atau konus, kedua membran, ketiga magnet, keempat kumparan, kelima casing. Lanjut ke komponen terakhir atau komponen 20. Webcam. Webcam atau disebut dengan kamera web adalah istilah kamera yang dapat dihubungkan dengan komputer. Pada umumnya fungsi webcam hampir sama dengan kamera pada umumnya, yaitu memudahkan Anda dalam mengolah pesan seperti chat melalui video secara real time. Webcam
biasanya terdiri dari sebuah lensa yang dipasang dalam papan sirkuit yang dapat digunakan untuk menangkap sinyal gambar, casing atau cover, dan kabel support. Sebuah webcam dilengkapi dengan software, di mana software ini berfungsi untuk mengambil gambar-gambar yang berasal dari kamera digital dalam interval waktu tertentu untuk dihubungkan melalui koneksi internet. Sebuah webcam dirancang bukan untuk menyimpan gambar, sebab fungsi utama webcam di sini hanyalah untuk merekam dan mengirimkan gambar yang ditangkap langsung oleh komponennya. Hingga kini webcam masih dapat dijumpai di pasaran dengan harga yang bermacam-macam, tergantung dengan fitur kemampuan dalam menangkap gambar. Sekian penjelasan komponen-komponen dari saya. Kalau ada salah kata saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.